Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Eka Ayu, dan inilah Berita Nusantara selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip non-blok dan penyelesaian damai konflik dalam pidatonya di Forum Internasional SPIF 2025. Pidato ini disampaikan langsung dalam sesi pleno yang digelar di Expo Forum, St. Petersburg, Rusia. Presiden Prabowo menyoroti pentingnya penyelesaian damai, khususnya dalam konteks konflik bersenjata di Ukraina. Ia menyebut Indonesia telah mengusulkan gencatan senjata sejak 2 tahun lalu dan mendapat tanggapan positif dari pihak Rusia. Presiden juga menyebut model zona demilitarisasi seperti di Semenanjung Korea dapat menjadi contoh sukses dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Meski konflik belum berakhir, zona tersebut mampu menghindari eskalasi. Usai sesi pleno, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, membahas isu Timur Tengah dan ketegangan yang melibatkan Iran. Ia menekankan pentingnya peran Rusia dalam meredam konflik regional dan menyerukan penyelesaian damai. Demikian laporan Java TV melaporkan. Sebanyak 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air mengikuti pemeriksaan kesehatan di kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai syarat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan berlangsung di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang pada 22 hingga 26 Juni 2025. Pemeriksaan meliputi medical check-up, tes darah, dan pengukuran tekanan darah. Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Rizky Aditya Putra, menjadi salah satu peserta yang telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Pemeriksaan ini tidak hanya memastikan kesiapan fisik, tetapi juga bertujuan menjaga kelancaran seluruh rangkaian retret. Setelah pemeriksaan, peserta diimbau beristirahat dan bersiap berangkat ke Jatinangor, Minggu 22 Juni 2025, pukul 07 waktu Indonesia Barat, pagi. Menggunakan kereta cepat WOS. Retret ini dirancang untuk memperkuat jaringan antar pemimpin daerah dan menjadi wadah berbagi pengalaman serta praktik baik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Meski bersifat retret, peserta tetap diperbolehkan membawa telepon seluler, namun diimbau menjaga ketertiban dan fokus selama kegiatan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa gelombang kedua ini ditujukan bagi kepala daerah yang belum sempat ikut sebelumnya, termasuk mereka yang baru dilantik setelah PSU dan yang sempat bersengketa di Pilkada. Demikian laporan Java TV melaporkan. Kementerian Agama resmi meluncurkan program Prima Magang PTKI. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan dunia kerja, sekaligus membentuk lulusan perguruan tinggi keagamaan yang lebih kompetitif dan adaptif. Prima yang merupakan singkatan dari Professional Readiness Stroke Internship and Mentorship for Academics, diluncurkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta pada Jumat 20 Juni 2025. Dalam sambutannya, Menteri Nasaruddin menekankan bahwa Prima bukan sekedar program magang, tapi merupakan gerakan nasional yang menanamkan nilai moral, spiritual, dan kesiapan kerja bagi mahasiswa PTKI. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, lulusan PTKI harus mampu bergerak dari teks ke konteks, dari ruang kelas ke kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Program ini juga selaras dengan Asta Cita dan Asta Protas, dua peta arah kebijakan nasional dan Kemenak untuk periode 2024 sampai 2029. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menyebut Prima sebagai solusi
atas tingginya pengangguran sarjana. Ia menekankan pentingnya keterampilan dan pengalaman nyata bagi mahasiswa. Program Prima terdiri dari 3 fase utama: pre-internship dan bootcamp, magang industri selama 2 hingga 10 bulan, dan pendampingan oleh mentor industri dan akademisi. Saat ini lebih dari 70 mitra industri telah bergabung dengan 1.615 posisi magang tersedia di 26 provinsi. Lebih dari 160 kampus PTKI terdaftar sebagai peserta, dan 350 mahasiswa sudah mendaftar melalui platform digital Prima. Demikian laporan Java TV melaporkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional terus mendorong percepatan transformasi layanan publik. Dalam acara pengukuhan pengurus baru Kapti Agraria, Menteri ATR Nusron Wahid menekankan pentingnya peran alumni SBTN sebagai pergerakan perubahan. Berlangsung di Jakarta pada Jumat 20 Juni 2025. Pengukuhan pengurus pusat Kapti Agraria masa bakti 2025 sampai 2028 menjadi momentum konsolidasi alumni Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menyebut Kapti Agraria sebagai tulang punggung SDM institusinya. Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa SDM merupakan fondasi utama pelayanan, dan sebagai besar tenaga berasal dari Kapti Agraria, bukti penting kontribusi mereka bagi kekuatan institusi. Nusron juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital. Jika tak siap berinovasi, lembaga pemerintah bisa tergilas zaman dan kehilangan kepercayaan publik. Ia mendorong Kapti Agraria untuk tampil sebagai katalis perubahan di mitra kritis yang aktif menyuarakan inovasi dan masukan konstruktif. Ketua Umum Kapti Agraria Sri Pranoto mengungkapkan bahwa organisasi ini menaungi lebih dari 13.000 alumni STPN di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 6.000 orang aktif bekerja di ATR atau BPN. Mengusung semangat The Next Level kepengurusan, baru menyusun sejumlah program unggulan. Acara pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dirmawan. Simbolisasi pengibaran Panji Kapti Agraria menandai penyerahan amanah kepada pengurus baru. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi ATR atau PBN dan Ketua Dewan Pembina Kapti Agraria Andi Tenrisau. Demikian laporan Java TV melaporkan. Tragedi terjadi di kawasan Mutiara Pantai Pancerdor, Pacitan, Jawa Timur. 4 orang wisatawan terseret ombak besar saat bermain air di tepi pantai. 1 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 3 anak masih dinyatakan hilang. Insiden ini terjadi pada Kamis 19 Juni 2025 sore, saat 5 wisatawan asal Mojokerto Tengah bermain di muara pantai Pancerdor. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret 4 dari 5 orang dalam rombongan tersebut. 1 orang anak berhasil selamat, namun 1 orang dewasa bernama Azmil Mukarromah ditemukan meninggal dunia pada Jumat 20 Juni 2025 pagi. BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggono menyampaikan dari 5 orang, 1 anak berhasil menyelamatkan diri, 1 korban ditemukan dalam keadaan meninggal, dan 3 lainnya masih belum ditemukan. 3 anak perempuan yang masih dicari masing-masing bernama Aisyah, Azkia, dan Nafayah, berusia antara 10 hingga 12 tahun. Keluarga korban diketahui sedang berlibur setelah menjenguk kerabat di Pondok Pesantren Termas Arjosari. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat singgah di Pantai Pancerdor. Untuk sementara, arca kuno tersebut diamankan di Balai Desa Gayam dengan pengawasan aparat desa, Babinsa, dan Babin Kamtipnas. Pihak Disparbud Kediri kini mendalami temuan tersebut untuk memastikan nilai sejarahnya dan memungkinkan
keterkaitannya dengan situs arkeologi yang lebih luas di kawasan Gurah. Demikian laporan Java TV melaporkan. Sebuah arca kuno ditemukan warga di tengah lahan tebu di Desa Gayak, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penemuan ini tak hanya mengundang perhatian para arkeolog, tetapi juga memunculkan kisah mistis yang beredar di kalangan warga. Arca ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang petani saat membajak sawah milik Samiran, warga dusun Tundowong So, pada Jumat 20 Juni 2025 sore. Saat traktor yang digunakan tersangkut benda keras, ternyata itu adalah patung batu kuno dalam posisi duduk bersila. Eko Priyanto atau Kabid Sejarah dan Purbakala di Parbud Kediri menyampaikan arca ini diduga menggambarkan Dewa Siwa, bermuka 4 atau catur muka. Tangannya berada di atas paha, telapak menghadap ke atas, dan bagian wajah menghadap ke kiri. Arca memiliki dimensi lebar 47 cm, tebal 38 cm, dan tinggi mencapai 74 cm. Meski kepala arca dalam kondisi rusak sebagian, bentuk tubuh dan posisi duduknya masih terlihat cukup jelas. Namun bukan hanya bentuk arca yang menarik perhatian. PLT Kepala Disparbud Kediri, Mustika Prayitno Adi, mengungkapkan bahwa penemu arca mengalami demam tinggi selama 3 hari tanpa sebab jelas. Fenomena ini memunculkan anggapan adanya unsur mistis di balik penemuan tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Rusia. Usai menjalani serangkaian agenda diplomatik selama 2 hari di Saint Petersburg, Presiden bertolak pulang ke tanah air pada Jumat 20 Juni 2025 malam waktu setempat. Pesawat kepresidenan lepas landas dari Bandara Internasional Pulkovo, ST, Petersburg sekitar pukul 22.15 waktu setempat. Sebelum keberangkatan, Prabowo menerima penghormatan militer, lagu kebangsaan Indonesia dan Rusia dikumandangkan, dan Presiden tampak memberikan hormat dengan khidmat sebelum menaiki pesawat. Sejumlah pejabat turut mengantar kepulangan Presiden di bandara, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar RI untuk Rusia Jose Antonio Morato Tavares, serta Atase Pertahanan KBRI Moskow, Marsekal Pertama Jatmiko Adi. Selama di Rusia, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky. Keduanya membahas isu-isu strategis, serta menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dalam bidang pendidikan tinggi, transportasi, hingga investasi. Presiden juga hadir sebagai tamu kehormatan dalam sesi pleno ST Petersburg International Economic Forum 2025 atau SPEF. Forum ekonomi bergensi itu mengangkat tema Shared Values, The Foundation of Growth in a Multipolar World, dan dihadiri sejumlah pemimpin dunia serta tokoh ekonomi global. Kunjungan ke Rusia ini menjadi bagian dari diplomasi aktif Presiden Prabowo di panggung global. Selain mempererat hubungan bilateral, kehadiran Indonesia dalam forum ekonomi internasional menegaskan komitmen terhadap kerjasama multipolar dan inklusif. Presiden kembali ke Jakarta didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Kabupaten Kediri turut memeriahkan Bulan Bung Karno dengan gelaran seni budaya yang digelar meriah sejak siang hingga malam hari, Sabtu 21 Juni 2025. Berbagai kesenian tradisional dan parade tari Nusantara tampil memukau, membawa semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap sang proklamator. Dipilihnya Desa Tulungrejo sebagai lokasi malam puncak perayaan bukan tanpa alasan. Desa ini dikenal luas sebagai ikon pendidikan Kabupaten Kediri, berkat keberadaan kampung Inggris yang sudah mendunia.
Rangkaian kegiatan dipusatkan di 2 lokasi, Taman Sekartaji Pare dan Lapangan Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare. Acara dimulai dengan pertunjukan jaranan pada siang hari, kemudian dilanjutkan parade tari Nusantara saat malam. Penonton disuguhkan ragam kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Adi Prayitno, menyebut acara ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan perjuangan Insinyur Soekarno. Bulan Bung Karno adalah momen refleksi nasional, ujarnya, yang ingin kami aktualisasikan lewat ekspresi budaya dan nilai kebangsaan. Sebanyak 70 perusahaan membuka lebih dari 4.000 lowongan dalam gelaran Kediri Urban Job Fair 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, di Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata. Kegiatan job fair yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja ini menghadirkan perusahaan dari berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, farmasi, hingga penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Tercatat sedikitnya 4.500 posisi kerja tersedia bagi para pencari kerja. Dalam sambutannya, Wali Kota Vinanda menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar bursa kerja, namun menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota mengatakan job fair bukan hanya untuk menekankan angka pengangguran, tetapi juga membuka peluang agar masyarakat bisa meraih kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Job fair ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Sabta Cipta, visi pembangunan kota Kediri yang menekankan pentingnya produktivitas, kreativitas, dan inovasi di tengah tantangan ekonomi global. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan memberi kesempatan kepada para pencari kerja untuk langsung mengikuti proses seleksi dan wawancara di lokasi. Antusiasme warga terlihat tinggi sejak pagi hingga sore hari. Pemerintah Kota Kediri berharap gelaran Urban Job Fair ini menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi warga Kediri dan sekitarnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Mustika menyatakan bahwa perpaduan antara budaya, pendidikan, dan pariwisata adalah kekuatan strategis Kediri ke depan. Dan momentum Bulan Bung Karno adalah kesempatan untuk membumikan semangat nasionalisme yang membaur dengan karakter lokal. Demikian laporan Java TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Ternate sejak Sabtu 21 Juni 2025 malam hingga Minggu 22 Juni 2025 pagi menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Tim SAR gabungan dari Barsnas Ternate dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramadhani mengatakan bahwa wilayah terdampak paling parah berada di Kelurahan Jambula, Sasa, dan Gambesi. Beberapa rumah warga terendam cukup tinggi, bahkan ada yang nyaris mencapai atap rumah. Warga yang berhasil dievakuasi kini ditampung sementara di kantor SAR Ternate. Kepala Basarnas Ternate mengatakan beberapa rumah warga di titik-titik tersebut terendam cukup tinggi. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet dan peralatan penyelamatan air. Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di kawasan Vitu, Gambesi, dan BTN Sasa. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Tim SAR juga menggelar patroli di sejumlah titik rawan dan tetap bersiaga menghadapi kemungkinan bencana lanjutan. Warga diimbau untuk tetap waspada dan menghindari area rawan longsor atau genangan air dalam. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah Ternate kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem. Menurut Prakirawan Fahmi Bahdar, hujan lebat disertai angin kencang dan kilat masih berpotensi terjadi di wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, hingga Morotai dan Bacan.
Demikian laporan Java TV melaporkan. Grebek Onje atau kirab budaya Desa Onje, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, merupakan kegiatan pelestarian budaya dan sejarah desa setempat, serta asal-muasal pemerintahan Kabupaten Purbalingga masa lampau. Kegiatan mengarak air dalam kendi yang berasal dari 7 sumber mata air, serta kirap senjata pusaka merupakan rangkaian kegiatan Grebek Onje yang banyak ditunggu oleh masyarakat sekitar atau luar daerah Onje. Tahun ini alhamdulillah rangkaian kegiatan dari budaya Festival Desa Onje sudah dimulai dari hari Jumat, dilanjut di hari Sabtu pengambilan mata air dan diinapkan 1 malam, dan alhamdulillah pada hari ini hari Minggu kegiatan Festival Budaya Kirab dan pengambilan mata air diarak ke lapangan horizon Desa Onje dan dibagikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Onje. Semoga dari air yang sudah ada di Desa Onje ini salah satunya bisa memberikan manfaat berkah kepada warga masyarakat Desa Onje. Animo masyarakat sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah untuk animo masyarakat di Desa Onje sangat tinggi, dan juga di luar masyarakat Desa Onje juga sangat banyak untuk bareng-bareng melaksanakan kegiatan kirab Festival Budaya pada tahun ini. Tentunya kita pembenahan melihat kegiatan di tahun ini, apabila masih ada kekurangan nanti kita akan evaluasi untuk tahun berikutnya. Besar harapan dari kegiatan ini menjadi salah satu ikon wisata di Purbalingga dan khususnya di Desa Onje, untuk mengangkat Desa Onje dan juga tentunya pariwisata di Purbalingga. Setelah dilakukan pengambilan air dalam puluhan kendi yang dibawa oleh puluhan para gadis desa, kemudian dilanjutkan dengan kirap. Menariknya, tidak hanya senjata pusaka saja yang menyertai kirap Banyu Onje. Akan tetapi beberapa jajanan pasar serta alat rumah tangga dahulu kala ikut menyertainya di arah keliling desa, sehingga semakin menarik perhatian penonton. Banyak generasi muda yang ikut serta dalam kegiatan ini juga ikut memeriahkan kegiatan ini juga. Banyak ikut berapa kali nih? Baru kali ini ya? Iya. Asli warga sini? Jeans yang biasanya pakainya celana jeans sama t-shirt, atau terus dibandingkan tadi yang banyak anak muda yang pakainya kebaya terus beskap gitu-gitu nih Pak. Nah itu menurut aku sangat apresiasi banget sih, karena zaman sekarang kita udah jarang banget melihat anak muda yang masih mau melestarikan budayanya ya. Tapi sekarang di Onje ini ternyata masih banyak sekali dan antusiasnya sangat luar biasa. Satu diramaikan lagi untuk budaya, jangan sampai hilang gitu. Grebek Desa Onje yang sudah dilakukan 7 kali ini sebagai gerakan pertahanan budaya dan kearifan lokal, serta untuk nguri-nguri budaya. Dengan kesadaran masif, ribuan warga antusias mengikuti jalannya kirab budaya tersebut. Bahkan, ratusan orang dari luar Desa Onje semenjak dari kemarin sudah berdatangan di desa yang banyak dikelilingi pohon duku dan jagung tersebut, guna menyaksikan momen agenda budaya tahunan ini. Demikian laporan, Ragil Java TV melaporkan. Ketegangan global meningkat tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam pidato resminya dari Gedung Putih, Trump menyebut serangan tersebut sebagai keberhasilan militer luar biasa dan memeringatkan Iran akan adanya serangan lanjutan jika konflik terus berlanjut. Serangan udara pada Minggu 22 Juni 2025 waktu setempat diklaim menghancurkan 3 fasilitas utama pengayaan nuklir milik Iran, yakni di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Lewat dari media sosial, Trump menyebut Fordo telah lenyap, meski belum mengungkap jenis pesawat dan senjata yang digunakan dalam operasi tersebut.
Trump juga mengungkapkan bahwa serangan ini merupakan hasil koordinasi langsung antara militer Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai mitra strategis utama dalam operasi militer ini. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate in particular. Menanggapi serangan tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan pernyataan tegas dan memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak terlibat langsung dalam konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan Israel. Pernyataan keras Iran ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Trump mengumumkan serangan tersebut. Sementara itu, televisi pemerintah Iran menyatakan bahwa seluruh warga dan personel militer AS di kawasan kini dianggap sebagai target sah. Konflik berskala besar ini bermula pada 13 Juni lalu, ketika Israel meluncurkan serangan mendadak ke beberapa fasilitas militer dan nuklir Iran. Iran merespons dengan serangan rudal dan drone ke berbagai kota di Israel, memicu eskalasi hingga ke level internasional. Korban jiwa terus bertambah. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 430 orang tewas dan lebih dari 3.500 terluka. Sementara di Israel 25 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 2.500 luka-luka akibat serangan balasan Iran. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Eka Ayu dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.